Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penggunaan pendekatan biokimia pada tubuh manusia. Sebelum itu, biokimia apa itu? Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Saat ini biokimia lebih berfokus secara khusus pada kimia reaksi diperternai enzim dan sifat protein. Yang pertama itu ada penggunaan biokimia dalam bidang kesehatan. Peranan penting penelitian biokimia dalam bidang kesehatan adalah yang pertama, mengidentifikasi reaksi yang terjadi pada proses kehidupan sehingga mampu menganalisis terjadinya penyakit atau masalah yang terjadi pada proses tersebut. Yang kedua itu menganalisis perkembangan bakteri penyebab penyakit, mempelajari sifat dan cara pengendaliannya. Dan yang ketiga itu ada menentukan cara baru dalam menanggulangi penyakit yang berkembang adalah hal yang dipelajari dalam bidang biokimia. Yang keempat, dalam bidang saintisas, pengetahuan akan bahan-bahan kimia anti kuman merupakan hal yang penting. Nah, dan yang kelima itu ada penggunaan kemoterapi dalam mengulangi penyakit kanker. Yang keenam itu ada penggunaan enzim dalam menyelesaikan permasalahan dalam tubuh dan menyembuhkan penyakit. Dan yang ketujuh itu ada tes kadar gula darah menggunakan dasar uji keton dalam ilmu kimia untuk mengetahui jumlah glukosa yang terlarut dalam darah. Uji ini sangat penting sebagai analisis diabetes. Nah, yang ke-8 itu ada penyampaian obat dalam farmasi menggunakan uji biokimia. Uji ini akan memberikan gambaran tentang cara menyampaikan obat-obat yang aman sehingga strukturnya tidak berubah. Ini akan mempertahankan fungsi sebagai obat itu tersendiri. Yang kedua itu ada penggunaan biokimia dalam pemeriksaan penyakit. Pemeriksaan biokimia disebut juga cara laboratorium. Pemeriksaan biokimia, pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi, di mana dilakukan pemeriksaan dalam suatu bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau adanya simpati di jaringan yang paling sensitif. Nah, yang selanjutnya itu penilaian biokimia antara lain. Yang pertama dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini. Yang kedua, hasil dari pemeriksaan biokimia lebih objektif. Hal ini karena menggunakan peralatan yang selalu ditara dan dilakukan oleh tenaga ahli. Yang ketiga itu dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lain dalam penilaian suatu gizi. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini atau melihat video ini. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.